Ya, baik kita lanjutkan editorial media Indonesia dengan tema politisasi banjir. Sudah terhubung melalui sambungan telepon ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi Kang Yayat. Selamat pagi Mas Wahyu. Ya, Kang Yayat sudah memantau tentunya apa yang melanda sejumlah wilayah di tanah air, termasuk diantaranya ada 15 kabupaten di Jawa Timur yang terendam banjir, yang sayangnya mungkin masih banyak pihak-pihak yang nyinyir, yang memanfaatkan musim hujan plus musim kampanye ini menjadi dipolitisir gitu, dipolitisasi. Sebenarnya kalau dari kacamata seorang pengamat seperti Anda melihatnya seperti apa sih? Ya, ini memang bisa dibilang musim hujan saat musim politik. Jadi persoalan bencana ini bisa kemana-mana diinterpretasikan. Tetapi kalau melihat kondisi yang terjadi saat sekarang, bisa dikatakan ini bencana hidrometeorologis seperti tadi dikatakan. Maka yang penting kita amati sekarang adalah bagaimana mencermati kejadian ini agar kita bisa memahami akar persoalannya. Kalau misalnya dilihat yang terjadi sekarang ini kan harus diakui intensitas curah hujannya cukup tinggi. Kemudian kedua, daya tampung badan air, khususnya Sungai Bengawan Solo itu kan sudah cukup meluap. Sehingga anak-anak sungai yang menghulunya ke Bengawan Solo itu sudah tidak mungkin menampung lagi. Jadi ketika Bengawan Solo mengalami kelebihan daya tampungnya, otomatis anak-anak sungai, mungkin yang salah satunya adalah di sekitar dekat dengan jalan tol, itulah menjadi penyebab mengapa itu terjadi. Nah, yang kedua yang kita cermati adalah mengapa sampai demikian besar wilayah bencana tersebut. Nah, ini mungkin ada persoalan perubahan tata ruang. Kalau misalnya wilayah-wilayah tangkapan air sekarang berubah menjadi wilayah permukiman, itu berarti ada persoalan dengan persoalan tata kelola airnya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita cermati adalah berapa lama misalnya kejadian banjir ini terjadi. Maka ini kan terkait dengan pasca bencana, apa yang harus disikapi. Nah, kemudian juga kita mengantisipasi kerugian, misalnya dikaitkan dengan area lahan pertanian. Kita ketahui kelihatannya yang paling banyak terdampak sekarang ini adalah wilayah areal pertanian yang kelihatannya menuju siap panen. Nah, di sini kita harus antisipasi berapa besar kerugian tersebut agar peristiwa banjir ini tidak membuat masyarakat semakin menderita. Baru yang terakhir yang adalah menjadi serangan kritik, ini kan proyek baru, kemudian begitu musim hujan tiba langsung banjir. Pertanyaannya, ketika ada satu ruas infrastruktur seperti ini, kemudian diapit mungkin di dekatnya itu ada sungai-sungai yang mengalir, apakah memang ini paralel seharusnya sudah disiapkan? Kalau ini kan katanya sungainya ada yang kapasitas tampungnya ini meluber begitu ya, karena intensitas hujannya tinggi. Itu sebenarnya kalau dari perencanaan itu bagaimana, Kang Yayat? Nah, pertama begini, titik banjir yang terjadi di jalan tol itu ada tidak data sebelumnya dia merupakan wilayah yang sering terkena genangan tidak saat curah hujan tinggi. Jadi memang harus kita lihat amdalnya terlebih dahulu. Kalau misalnya wilayah itu memang potensi genangannya tinggi, misalnya contoh, kawasan itu lebih rendah dibandingkan dengan tinggi muka air dengan kawasan yang ada di sekitarnya. Jadi ketika memang kawasan ruas tol tersebut lebih rendah dari kawasan lain, maka di situ kemungkinan titik genangan itu akan besar. Nah, jadi menurut pengamatan saya, amdalnya sejak awal harus betul-betul dicermati. Wilayah ini merupakan wilayah rawan bencana atau tidak? Karena kan ada dua persoalan ketika membangun jalan tol sepanjang Jawa ini ya. Satu, wilayah rawan longsor, wilayah kemungkinan ada gangguan terkait dengan tektonik misalnya. Atau yang ketiga, memang ada potensi wilayah genangan banjir. Nah, di sini kan sebetulnya ketika kita merencanakan pembangunan jalan tol, data-data itu lengkap atau tidak? Seperti pernah kita alami kan dengan jalan tol di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga jalan tol di Serpong, juga pernah mengalami banjir. Maka kejadian ini menurut pengamatan saya, harusnya kita audit kembali apa sebetulnya penyebab terjadinya banjir di jalan tol. Nah, kemudian dengan data-data tersebut,
langkah selanjutnya adalah penataan ulang. Nah, di sini penataan ulangnya tidak sepanjang sekitar jalan tol saja, tetapi wilayah yang menjadi potensi ancaman yang bisa mengganggu keberlangsungan jalan tol tersebut. Jadi wilayah tangkapan air sekitar jalan tol tersebut harus betul-betul dijaga supaya peristiwa ini tidak terulang. Kalau kita lihat gambar yang ada sekarang ini, betapa luasnya wilayah yang terkena dampak tersebut. Artinya apa? Penataannya tidak hanya nanti sepanjang jalan tol, tapi wilayah yang punya potensi tergenang saat hujan besar. Oke, tanggung jawabnya ada di mana kalau melihat yang ada sekarang di Ngawi? Nah, pertama begini, tanggung jawab ini kan pertama satu, kalau dia Bengawan Solo merupakan sungai nasional, maka harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau Bengawan Solo misalnya ada persoalan gangguan ekosistem, kerjasama antar daerah di sepanjang daerah aliran sungai jalan tol itu harus ditingkatkan. Di daerah Bengawan Solo itu harus ditingkatkan. Kedua, pada anak sungai Jeroan yang menginduk ke sungai Bengawan Solo, itu harus ditata ulang. Minimal dijagalah lingkungannya supaya diperbanyak lagi wilayah resapan air. Kalau yang terjadi sekarang ini betul-betul kelihatan air itu tidak tertahan lagi ya, tidak mampu diserap. Atau ada kemungkinan jika dimungkinkan misalnya perlu nggak dibuat semacam retention pond gitu ya, atau semacam waduk, atau semacam embung, atau semacam bendungan kecil di kawasan yang dekat jalan ini untuk minimal bisa menampung besarnya volume air yang besar bisa mengganggu kelancaran dan keselamatan di jalan tol. Jadi sekali lagi menurut saya, mari kita cermati dan amati kira-kira di mana potensi terbesar gangguan itu terjadi sehingga dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Oke, baik. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna atas waktunya di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, ya itu dia tadi. Artinya memang ini perlu dilihat lagi. Kalau dari Pak Sugiartanto kan memang semua AMDAL, semua persyaratan sudah dilalui. Tapi nyatanya ya ini juga harus diperhatikan juga ketika ada proyek nasional, rencana nasional membangun infrastruktur besar, jalan tol. Kemudian tetapi banyak problem ketika daerah tidak bisa ikut serta merespon apa rencana ini dengan menyiapkan banyak hal seperti yang saat ini terjadi misalnya soal irigasi, serapan. Betul, memang evaluasi harus dilakukan. Tetapi paling tidak konsentrasi pertama ketika bencana yang terjadi adalah kita melihat ada puluhan ribu orang mengungsi. Dan tol itu hanya sebagian saja. Tol hanya sebagian yang terkena dampak dari ini. Dampak yang jauh lebih besar itu adalah kan masyarakat petani tadi dikatakan. Karena hasil panennya yang sudah hampir siap panen di bulan Maret ini terendam air. Maka pasti akan ada kerugian di situ. Lalu titik-titik yang sebetulnya di wilayah itu memang dari waktu ke waktu memang sering terjadi banjir. Baik di jalan tol maupun yang non tol. Di beberapa jalan non tol di daerah Ngawi, Bojonegoro, itu kan wilayah yang dilintasi memang oleh Bengawan Solo. Dilintasi oleh Bengawan Solo yang hampir setiap tahun itu air pasti tidak mampu menampung debit yang sangat tinggi. Apalagi tadi curah hujan yang akibat tadi angin baratan tadi itu dari Samudra Hindia yang membuat sungai-sungai, salah satunya adalah kali kecil, Kali Jeroan namanya, itu tidak mampu lagi menampung dan akhirnya meluber. Maka yang evaluasi yang harus dilakukan ialah selanjutnya apa nih langkah jangka panjang bencana, kalau pasca bencana tadi yang harus dikonsentrasikan. Misalnya membuat embung, membuat danau-danau kecil yang itu akan bermanfaat apabila nanti musim kering. Nah, sekarang ini dia bermanfaat untuk menyalurkan air, menampung air supaya tidak meluber kemana-mana. Oke, baik, kita jeda kembali pemirsa. Kami akan lanjutkan nanti perbincangan sambil menerima telepon dari Anda yang sudah mencoba menghubungi kami di Editorial Media Indonesia. Ya, baik, kita awali langsung menerima telepon dari Anda, pemirsa. Sudah ada penelpon pertama dari Jember, Jawa Timur, ada Pak Iwan. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Mas Wahyu dan Bang Kohar. Pagi, Pak Iwan. Iya, pagi, Pak. Kalau Silakan. banjir,
sekarang ini melanda luar biasa karena memang ada natural hang, natural error. Dan kita tidak bisa berubah banyak kecuali apa yang dapat kita lakukan optimal maksimal. Tetapi kalau sudah politisasi, ini kan berkaitan dengan human error ini, human hang. Nah, akibatnya kalau sudah politisasi manusia yang berbuat, itu ada konotasi negatif pasti. Sebab dia memanfaatkan banjir ini sebagai alat untuk politik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka politisasi ini ada konotasi negatif betul. Karena apalagi tahun politik sekarang. Dan kita sekarang ini langsung tidak langsung sistem politik kita adalah korporasi. Sehingga ada semacam transaksi. Nah, kalau tahun politik kita lalu memanfaatkan itu dengan banjir ini, itu kelihatan kalau kejahatan manusia sebenarnya. Nah, kalau kejahatan manusia berarti tidak ada tindakan yang berarti sama sekali. Banyak pejabat daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, yang kelihatannya itu tidak begitu aktif betul untuk menangani masalah banjir dan memperhatikan bagaimana jalan keluarnya. Seperti sibuk begitulah, harusnya begitu kan. Ini masalah kemanusiaan ini. Jadi banjir-banjir yang luar biasa inilah yang harus segera diatasi, diantisipasi. Jadi kalau begitu kesimpulannya, politisasi menurut pandangan saya, urusannya banjir ini punya konotasi negatif karena memang kita sedang mempanglimakan politik. Apa yang tidak dinilai dijadikan bahan pertimbangan alat ukur pedoman kecuali politik. Nah, kalau itu yang terjadi, betapa jahatnya kita itu. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih. Ya, kalau Pak Ihwan melihat apa perilaku para politisi atau siapapun yang mempolitisasi bencana ini, kenapa kira-kira penyebabnya sehingga hilang empati dan lain sebagainya? Karena mempengaruhi politik itu sudah menjadi paradigma. Kalau sudah paradigma, berarti landasan teoritis, landasan berpikir, bersikap, berperilaku, berkeputusan itu berdasarkan kepada pencitraan politik. Jadi identitas politik inilah yang sebenarnya bagi presiden dan wakil presiden yang sekarang ada di jalan yang sudah bagus jalan keluarnya. Karena Pak Amin sama Pak Amin sama Pak Sandiaga ini meredam situasi yang sebelumnya dari mulut singa. Mulutmu adalah singamu, itu yang jadi masalah, sehingga rakyat menjadi korban. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihwan dari Jember. Kita bergeser ke Makassar. Ada Ibu Lia. Selamat pagi, Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang makin dekat ini Pak ya, hari H untuk Pilpres dan Pileg ini, setiap sesuatu itu memang bisa dijadikan untuk muatan politik, termasuk banjir. Yang kebetulan juga di daerah saya Sulawesi Selatan masih ada juga satu daerah Jeneponto yang kembali kena banjir juga Pak. Tetapi kalau saya lihat ini, pemilih ya tidak bisa juga dibohongi Pak ya. Mereka itu kan sudah cerdas, bisa membedakan mana muatan politik, mana benar-benar yang terjadi. Dan saya lihat ini sebenarnya masalahnya ini adalah daerah pembuangan ini Pak ya, kalau tidak salah ini. Yang dulu misalnya pembuangan air itu sudah dijadikan kompleks perumahan, sehingga daerah resapan air itu makin berkurang. Jadi ini untuk pendapat saya ini pribadi Pak ya. Jadi sudah usah dibesar-besarkan, kan memang sekarang ini jangankan politisasi banjir Pak ya, politisasi jalan rusak juga sekarang kan sudah ada di media sosial itu yang viral itu Pak ya. Dan kenyataannya kelihatan belangnya Pak ya, karena kelihatan ada pipanya. Nah ini ya, jadi ya sebelumnya kemarin di medsos itu kelihatan pipanya, itu berarti dibuat ini ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ini masyarakat kita itu tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang bisa mempengaruhi Pilpres yang akan datang dan Pileg ini. Sehingga baik, terima kasih Bu Lia dari Makassar. Terima kasih. Ya, kita bergeser ke Ambon, ada Pak Poli. Selamat pagi Pak Poli. Ya, selamat pagi Mas Tio. Pak Kowas, selamat pagi. Dari Ambon, pagi, silakan Pak. Indonesia Timur. Saya mau mengatakan pertama-tama Pak, saya prihatin terhadap peristiwa yang terjadi di saudara-saudara kita di beberapa provinsi, termasuk yang terakhir 6 korban di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya mau mengatakan begini, saya di Ambon Pak mengalami juga hal yang sama, tapi durasinya sangat kecil. Saya kira ini dampak dari cuaca buruk juga. Tetapi saya mau mengatakan topik pagi, jangan politisasi banjir. Siapapun jadi pimpinan di negara ini tidak pernah mengalami hal yang sama. Saya kira tidak mungkin itu Pak Kohar. Harus mengalami. Ini fenomena alam Pak. Fenomena alam sekali lagi.
siapapun jadi pimpinan, dia akan menasihati ini. Oleh sebab itu saya kira dalam suasana politik seperti begini, jangan dibawa ke sana, Pak. Ini persoalan alam dan harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan tanggap darurat bagi masyarakat yang mengalami musibah. Oleh sebab itu saya mau mengatakan, jangan membawa persoalan ini siapapun jadi pimpinan di negara ini. Ini persoalan alam, Pak. Jadi bagaimana harus menyelesaikan ini? Inilah tugas pemerintah dan semua yang terlibat sebagai pelaksana pembangunan negara. Demikian komentar saya dari Ambon, Maluku. Baik, terima kasih Pak Poli dari Ambon. Ya, demikian tadi sambungan telepon dari Anda pemirsa, dan nanti akan kami bahas lagi selengkapnya usai jeda berikut ini di Editorial Media Indonesia. Ya, baik, kembali kita lanjutkan perbincangan di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, tanggapannya terhadap 3 penelpon kita tadi yang rata-rata menolak ya, ya menolak politisasi pasti. Ya. Ini genuine orang Indonesia itu kan lebih kepada gotong royong, saling membantu, solidaritas yang sangat tinggi. Apalagi situasinya seperti ini. Bayangkan ya. 15 kabupaten dari 38 ya, kabupaten di Jawa Timur itu terkena banjir. Maka itu berarti bencana yang sangat masif. Ya. Banjir yang sangat masif di sebuah wilayah. Hampir separuh wilayah provinsi terkena. Maka pertama tentu saja kita harus empati. Kita harus melihat penderitaan saudara kita di beberapa tempat. Juga ada yang misalnya di Dayakolot, di Jawa Barat. Lalu di Lampung barusan kemarin juga terjadi banjir. Maka ini kan berarti fenomena alam yang harus kita tangani secara bersama-sama. Apa yang bisa kita bantu, mari kita bantu. Jangan membuat peristiwa ini menjadikan peluru politik. Jadi akan tidak elok kalau seperti itu. Kenapa? Karena itu hanya akan menjadikan musibah itu sebagai berkah. Ya. Nah itu yang berkah dalam berkah politik. Ya betul bahwa memang dalam iklim politik itu meskipun ini musim hujan, banjir dan seterusnya, ranting-ranting tetap kering dan mudah dibakar. Artinya orang mudah sekali juga terbakar untuk bernafsu untuk mengomentari sesuatu. Apalagi kan misalnya banjir ini sampai merendam infrastruktur yang menjadi kebanggaan, yang senantiasa menjadi contoh kisah sukses kira-kira gitu bagi petahana. Lalu ini kemudian terendam banjir, maka wah jadi peluru ini berarti ada yang nggak beres ini dengan tol. Jangan diurus itu dulu sementara, kita empati dulu. Nah setelah itu begitu sudah surut kita evaluasi ada apa. Misalnya tadi berarti perlu dibangun embung di situ. Ya jadikan peluru tapi sebagai bahan program kerja. Kalau memang mau menjadikan ini sebagai bagian dari langkah politik, ya kalau misalnya kalau saya memimpin, saya akan melakukan A, B, C, D. Tawarkan solusinya. Solusi, menawarkan solusi. Itu jauh akan lebih beradab ketimbang menggunakan bencana sebagai selain bahan olok-olok juga bahan nyinyiran, komoditas politik gitu loh. Jadi sekali lagi iklim politik, situasi politik seperti ini tetap harus meletakkan kita ini sebagai manusia Indonesia. Manusia Indonesia sesama anak bangsa yang punya sisi-sisi kemanusiaan yang tidak semuanya harus ditutupi dengan baju politik. Tidak semuanya harus ditutupi dengan kepentingan demi kepentingan sempit politik. Bahwa manusia ini adalah zon politikon orang yang tidak bisa lepas dari politik. Tetapi politik yang bagaimana? Politik yang beradab, politik yang berberi kemanusiaan, politik yang untuk menuju kesejahteraan, politik yang membangkitkan kesadaran sama bahwa hidup ini harus dicapai dengan cara-cara yang benar, cara yang adil. Nah itu semua kan persoalan-persoalan politik yang harus dikembangkan. Bagaimana kita bisa berkompetisi secara sehat, tidak menggunakan mahar misalnya politik uang, lari saja ke sana. Tetapi jangan jadikan banjir sebagai komoditas politik. Mungkin bisa ditiru apa komitmen kemarin dua paslon misalnya yang sementara gencatan senjata untuk menanggapi nanti menyikapi Isra Mi'raj untuk berpolitik santun. Ini juga ada bencana coba menjadi tolak ukur juga agar kembali lagi ke fitrahnya. Sudah ada deklarasi damai. Iya betul, para elit itu sebarkan ini semua kepada masanya lah kira-kira begitu. Oke, baik Pak Suhar, terima kasih. Pemirsa, bencana semestinya disambut dengan empati, berlanjut pada introspeksi, evaluasi, kemudian mendapatkan atau mencari solusi agar tidak terjadi lagi.
Sungguh sesat pikir jika bencana seperti halnya banjir kali ini kemudian dipolitisasi. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di editorial Media Indonesia di hari Senin pekan depan. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.